Guys, seperti yang aku bilang di kontenku sebelumnya, aku bikin konten spesial ke Banyuwangi dan ini aku udah ada di KWIJN. Eh, aku senang akhirnya nyampe juga di sini dan nyampe dengan lancar banget, dananya bagus, gampang mencapai sini. Nggak sebelumnya tuh aku lihat di Google, aku searching data, eh, apa katanya jalanannya ekstrim. Cuman ternyata pas aku lalui sendiri, wah ini mah nyaman banget guys, beneran. Dan gampang banget. Kalian bisa misalnya kayak aku yang pertama kali datang ke sini, eh, kalian nggak tahu jalan, kalian bisa lewat lihat dari Google Map dan tepat. Eh, Pokoknya gampang banget ya guys. Eh, apa Kalau sebelumnya tuh aku udah kasih bocoran di kontenku Pantai Pulau Merah. Nah, situ emang aku di hari berikutnya aku udah bilang, di hari berikutnya aku mau bikin konten KWIJN. Nah ini udah sekitar jam 7 pagi, jam 7 lewat lah. Jadi aku tadi jalan jam 5. Itu pas aku keluar dari kamar, dari homestay, itu kaget. Wah udah terang banget guys, banget udah kayak jam 6, jam setengah 7 lah kalau di Jakarta datang udah apa udah kelihatan sinar matahari. Eh, Kalau misalnya di Jakarta jam 5 mah belum kelihatan sama sekali ya sinar matahari, ya benar-benar masih gelap. Nah ini kebalikannya. Jadi eh ya ada sedikit rasa mengganjal tuh, karena kan sebelumnya aku mau bikin kontennya tuh mau mengcapture blue fire, api biru yang ada di Kawijan. Cuman pasti bilang bahwa loketnya aja dibuka mulai jam 3 pagi dan lama perjalanan tuh trekking, kalau misalnya kecepatannya normal, maksudnya nggak lama, nggak banyak istirahat, itu 1,5 jam. Dan memang di masa pandemi ini loketnya dibukanya jam 3 pagi. Jadi eh, untuk melihat blue fire itu nggak mungkin ya, karena pastinya kalau udah nyampe di kawah, di tempat keluarnya blue fire, itu antara setengah 5 sampai jam 5, yang pastinya itu udah terang banget guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat sunrise, ya sunrise ya matahari terbit di kawah, setengah 5 aku bilang itu udah terang ya, udah mulai ini ya. Jadi paling nggak tuh jam 4 gitu loh, atau setengah 4 pagi kalian udah nyampe di kawah kalau misalnya kalian mau lihat blue fire. Karena kalau udah terang ya blue fire-nya pasti nggak terlalu jelas, kecil. Eh, dan juga kemarin tuh orang homestay juga bilang blue fire sekarang sekarang itu apinya kecil ya, mungkin karena ada sumbernya atau gimana lah. Nah itu kalau biasanya apinya besar tuh dibuat ya sama penambang-penambang. Aku nggak tahu caranya gimana. Nanti kalau misalnya ini aku ngobrol aku cari tahu. Oh iya, ini aku pakai jaket setebal ini. Kalau menurut aku sih di sini udah pagi ya, jam 7 lewat. Malah aku bilang ini nggak dingin sih. Malah aku bilang aku pakai jaket gini malah kayak panas, panas guys. Jadi kecuali kalau kalian misalnya mau berangkat trekkingnya malam ya, dini hari, ya itu dingin sih. Cuman kalau ini aku bilang cuacanya nggak dingin lah, nggak dingin untuk pagi ini ya. uh, Sebelum nanti aku lanjut, aku videoin selama trekking ke kawah. Itu aku mau ceritain dulu perjalanannya ke dari homestayku Jalan Cendrawasih. Kalian searching aja Kampung Pakis Inn, itu ada di Google Map. Itu di Jalan Cendrawasih. Nah aku datang tuh dari jalan apa dari ngelewatin rumah sakit Fatimah. Itu masuk ke jalan Jurang Jiro. Itu kalian lihat searching aja di Google, itu ada. Jadi itu aku motong jalan ya. Jadi aku tuh sebetulnya motong jalan. Yang kalau misalnya jalan utamanya itu lewat Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jadi kalau misalnya Jalan Jaksa Agung Suprapto, kalau dari penginapanku itu agak muter ya. Nah, aku cari jalan agak singkatnya tuh lewat Jalan Jurang Jiru. Jadi jalan dari Jalan Cendrawasih, tempatku menginap, Kampung Pakis Inn, itu ngelewatin Rumah Sakit Fatimah,
Nah udah itu nanti ketemu jalan Juang Jiro itu di sebelah kanan. Nah itu udah aku capture tuh. Di situ nggak ada pelangnya ya, nggak ada pelang, maksudnya penanda. Ini jalan Juang Jiro. Nah dari situ tuh lurus naik, udah mulai nanjak ya, perlahan. Tapi jalanannya bagus, nggak. Nah di situ tuh aku udah apa sih, nginget searching di Google yang mengatakan bahwa ini jalan ke Kawah Ijen agak ekstrim. Tapi yang di situ sih belum. Terus sampai nanti eh, ketemu pertigaan. Jadi lurus atau ke kanan. Nah di situ tuh kalian ambil lurus. Nah maju dikit ke pertigaan lagi, tetap ambil lurus guys. Nah eh, dari situ eh, kalian lurus. Nah nanti ketemu eh, pertigaan tuh jalannya udah pondok. Nah kalian ambil ke kanan. Di situ aku mengcapture pada saat udah ngambil ke kanan ya. Nah di situ ada tandanya tuh Askia Cell, ada counter counter pulsa ya, Askia Cell. Nah nggak lama nanti eh, ketemu pertigaan lagi. Aduh, jadi ketemu pertigaan lagi. Tapi itu pertigaan itu kalian ambil ke kiri atau ke kanan tuh sama aja, karena nanti di depan nggak jauh ketemu titiknya sama juga sih guys. Nah dari situ tuh nanti nggak lama barulah kalian akan nemuin jalannya yang agak ekstrim ya. Jadi kayak apa, kayak melewatin hutan, jalannya rusak, berbatuan. Nah itu jalurnya tinggal lurus aja, ikutin jalan, ikutin jalan. Nah itu aku bilang kalau di situ tuh kalau kalian lewatin itu malam, nah itu baru ekstrim karena jalanannya rusak, berbatuan, gelap, tak ada sumber pencahayaan, kecuali dari kendaraan. Nah, baru itu aku bilang ekstrim ya. Tapi memang aku bilang itu aku anggap tuh maklum ya, karena itu aku bilang itu jalan pintas, bukan jalan utama yang aku lalui, jalan Jurang Jiro itu. Kalau kalian misalnya naik mobil, jangan lewatin jalan Jurang Jiro, tapi lewatin jalan Jaksa Agung Suprapto. Nah itu jalannya lebih bagus guys. Kenapa lebih bagus? Nanti pas di titik depan, sesudah jalan yang tadi aku bilang rusak, kalau ngeliatin hutan, eh nanti kalian nanti ketemu mentok. Nah itu baru jalannya udah mulai bagus guys. Itu nanti kalian akan ketemu titik pertemuannya. Kalau kalian lewatin jalan Jalan Jiro ataupun lewat jalan Jaksa Agung Suprapto, di situ titik pertemuannya tuh pertigaan mentok. Kalau kalian mau ke Kawah Ijen itu ke kiri. Nah itu ada penandanya tuh, itu ada tulisan eh, Kebona itu, tulisannya ada beberapa huruf hilang ya. Jadi aku juga nggak apa ya, Kebonapis apa gitulah. Itu mungkin nama tempat di situ ya. Kalian lihat aja di video, aku udah capture. Uh, Nanti dari situ mentok kan ke kiri. Nah itu kalian ikutin jalan aja terus saja guys. Nah itu dari kejauhan juga udah kelihatan gunung, tempat Kawah Ijen. Dan jalannya itu udah bagus, lurus, udah mulai nanjak terus. Dan aku bilang tuh udaranya di situ udah mulai sejuk ya, adem. Terus pohon jalannya mulus guys, benar. Jauh apa, sangat 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 eh, lancar banget lah. Eh, Terus sampai kalian nanti ketemu pasar licin. Itu mentok ya. Jadi sebelah kiriku tuh ada banyak apa semacam ruko-ruko, kios-kios ya, kios-kios kecil ya, seperti pasar gitu. Di situ memang tempat pasar licin. Nah, kalau misalnya kalian mau ke Kawah Ijen, kalian belok ke kanan. Tapi kalau ke kiri itu kalian nanti kembali lagi ke kota Banyuwangi gitu guys. Cuman kalau aku menurut aku sih, kalau misalnya kalian mau ke Banyuwangi lagi, eh, balik ke arah yang semula aja. Kalau kalian bisa ambil ke kiri, itu jalannya agak berkelok-kelok ya. Nah, ambil ke kanan, lewatin Kawah Ijen, menuju ke Kawah Ijen. Terus lurus saja. Di situ aku beberapa kali berhenti mengambil capture pemandangan sekitar, pemandangannya bagus.
Jadi aku juga kadang bukan kadang ya, sering gitu. Kalau ketemu tempat yang bagus, jalanannya bagus, itu aku videoin tuh sambil naik motor. Dan itu aku seneng kayak gitu ya, bikin video sambil naik motor. Dan eh sampai kalian nanti, oh ya, aku ketemu eh bukan mentok sih ya, jadi pakai pertigaan. Kalau lurus itu kayak masuk ke Grand Resort ya. Kalian lihat aja di video deh, itu di Grand Resort. Ya, kalian nanti, tapi kalau misalnya ke Kawijan belok ke kanan. Tapi sebetulnya sih itu enggak apa sih? Untuk menuju Kawijan kalian cukup ikutin jalan aja sih di situ. Dan banyak petunjuknya juga sih, guys. Nah, dari itu lurus ikutin jalan terus. Nah, sampai nanti eh ketemu pertigaan lagi. Nah, kalau kalian misalnya mau ke Kawijan pertigaan itu ada tandanya tuh billboard besar camping Embun ya, Embun camping apa camping Embun lah. Nah, kan lihat aja di video yang aku udah capture. Nah, kalau misalnya ke Kawijen kalian belok ke kiri. Nah, ini kalau misalnya mau ke camping Embun ke kanan. Eh Sempet aku lihat di Google Map. Kalau kalian misalnya mau ke air terjun Jagir ya, kayaknya ambil ke kanan deh di situ titik situ ya. Ambil ke kanan. Tapi ya kalau ke Kawijen ke kiri. Di situ ada penanda pelangnya tuh. Kalau misalnya ke kanan itu ke Jiwa Jawa Coffee ya. Kalau kalian misalnya mau mampir istirahat ngopi di situ. Di sini juga tadi aku mampir di warung makan. Ya juga menawarkan apa? Kopi mentah ya. Kopi asli racikan di sini, buatan di sini. Nah, di situ tuh nanti dari pertigaan tuh yang tadi camping Embun itu. Kalian belok ke kiri dikit itu ada pos. Nah, di situ tuh ada loket. Nah, itu untuk di situ loket kalian nanti bayar uang retribusi ya untuk masuk ke daerah Kawajian. Dan untuk harganya sendiri murah sih. Uang retribusinya cuma 5.000 sih, guys. Dan di situ orangnya ramah. Tadi aku sempat ngobrol gitu sama petugas di situ dan apa? Dari loket itu pos itu ke Kawajian masih 17 km lagi, kurang lebih sih setengah jam lah. Jadi ke Kawajian ini dari tempat menginapku itu nggak satu kali trip ya, maksudnya sekali jalan ya. Biasanya tuh aku sekali jalan tuh 1,5 jam kalau naik motor. Setelah 1,5 jam pasti aku istirahat. Jadi tadi itu pas nyampe sini baru aku nyari istirahat. Jadi kurang lebih 1,5 jam lah. Oh ya, untuk kalian kalau misalnya menuju ke sini ya, pakai kendaraan yang kondisinya bagus. Tadi aku dari homestay dari kemarin tuh aku pakai kendaraan Vario 150. Jadi enak banget, guys. Lanjutnya lancar banget. Dari loket itu sekitar 1-2 kilometer gitu ya. Itu jalanannya mulai berkelok-kelok sih. Dan mulai agak menyempit. Tapi jalanannya masih aku bilang masih terbilang bagus lah. Tapi di situ aku nggak meng-capture ya. Ada tapi dikit doang sih. Kalian lihat aja ya kalau aku capture ya di situ. Jalanannya nggak terlalu lebar, cuman nanti di ujung mulai lebar lagi gitu, guys. Jalanannya uh, aku sempat nemuin satu titik tuh jalanannya lumayan nanjak terjal. Tapi aku bilang dari pengalamanku, aku entah ke gunung, entah ke curug, belum terjal yang tempat lain lah. Nah di situ. Cuman kalau kalian mau ke sini gunakan kan kendaraan yang ya kondisinya baik ya. Kalau misalnya kalian boncengan, dia pilih yang cc-nya gede kayak gitu, guys. Eh nggak jauh tuh nggak lama memang pas nyampe emang bener kata orang pos di loket retribusi tadi itu yang bayar 5.000 emang setengah jam, pas setengah jam nyampe lah di Kawajian. Nah itu udah ada tandanya pelanggus harus, guys. Jadi ada tulisan izin geopark. Nah di atas tulisan izin geopark itu ada billboard untuk menandakan kalian tetap jaga prokes ya di masa pandemi ini. Jadi kita belum bebas dari masa pandemi. eh Sempat aku meng-capture tuh di belakangku
dari apa berlawanan dari arah tulisan Ijen Geopark. Pemandangan gunung bagus, keren. Dan loket atau pintu masuk ya kalau Ijen dari tulisan itu Ijen Geopark, itu udah nggak jauh, maju 20-30 meter itu pintu masuknya di sebelah kanan jalan guys. Nah sebelah kiri itu ada warung-warung. Sebelumnya juga ada warung-warung sih guys sebelumnya itu. Cuman nggak buka ya, tutup ya. Itu juga ada pos kayak pos polisi. Kalian lihat aja tuh. Nanti sekitar situ warung-warungnya nggak buka. Nah dari itu kalian maju dikit, nah pintu masuk Kawijen. Nah sebelah kanannya, sebelah kirinya itu ada warung. Nah itu buka. Kalau kalian misalnya mau istirahat, mau makan di situ bisa. Atau kalian mau ngecas, mau tiduran, lesehan di situ bisa. Dan orang di situ tuh ramah banget guys. Tadi aku sempat ngobrol sama bapak yang punya warung, suami istri sih. Itu orangnya baik-baik banget. Dan aku ada beberapa hal yang aku tanyain tentang Kawijen, soal pendakiannya. Jadi untuk ke sini tuh gampang banget sih guys. Oh iya, kalau ke sini kan kalian beli tiketnya secara online ya. Jadi kalian daftar dulu online. Untuk pembayarannya bisa kalian transfer langsung ataupun bayar di tempat di sini guys. Nah tadinya aku pikir tuh ini apa, di sini nggak dapat sinyal guys. Soalnya kan tempatnya tinggi ya. Nah, pas sampai sini ini sinyalnya dapat guys, lancar banget. Makanya pasti aku udah daftar online-nya tuh kemarin malam. Dan aku screenshot tuh buat persiapan kalau di sini nggak dapat sinyal kan. Jadi nanti tinggal barcode-nya tuh di scan. Ternyata sini dapat sinyal guys, dapat. Jadi lancar banget. Makanya kalau kalian misalnya ke sini baru pertama kali, nggak tahu jalan, bisa pakai Google Map, sinyalnya bagus. Jadi nggak usah khawatir tentang sinyal GPS. Ataupun kalian misalnya belum daftar online di bawah gitu ya, di sini bisa langsung daftar lewat situsnya tuh. Kalian ketik aja di Google Map, di Google, tiket Kawah Putih, Kawah Ijen. Nah, langsung tuh keluar. Aku lupa nama situsnya, kalian searching aja deh. Jadi tadi aku sempat istirahat dulu, makan soto sama telur. Nah di situ tuh jadi ada parkiran motor juga di situ guys, di depan warung. Jadi untuk kalian mau bawa mobil atau motor di situ bisa parkir. Kalian istirahat dulu. Karena apa? Karena untuk perjalanan ke atas butuh waktu 1,5 jam. Baiknya ya kurang lebih 3 jam atau 4 jam. Nah apalagi kalian misalnya foto-foto, jadi sangat butuh energi yang cukup ya. Jadi kalian harus makan pengen ya sampai kenyang lah, kenyang ya, istirahat dulu bentar 20 menit 30 menit baru jalan ya ke atas. Karena kalau menurut aku jangan kalian mendaki itu dalam keadaan perut masih penuh ya. Jadi habis makan istirahat dulu bentar baru kalian jalan. Jadi gitu. Di sini benar apa tempatnya, aku bilang udah apa ya, memadai banget ya. Karena fasilitas tentang di sini ada towernya juga, pemancar sinyal. Makanya aku bilang wah ini tempat sinyal pun dapat gitu loh. Karena biasanya tuh nggak dapat gitu, kayak di Gunung Gede kalau kalian udah di pintu masuknya itu udah nggak dapat sinyal. Dan tadi aja di loket di situ tuh ada tulisannya loket domestik. Itu beli untuk beli tiketnya itu sendiri tuh di print. Jadi bukannya yang udah sobekan ya, udah jadi tuh sebuku. Tiketnya sendiri di print, tapi tadi printernya agak error sih. Jadi aku nggak bisa nunjukin tiketnya tuh. Nah nanti kalian maju dikit ya loket domestik, itu ada pedagang-pedagang. Nah baru maju lagi tuh ada pos lagi, ada tulisannya Kawijen itu guys. Baru kalian nanti masuk wilayah Kawijen. Di sebelah kiriku itu ada tempat apa ya namanya, buat foto-foto. Jadi kayak background yang kayak apa, menandakan gambar kawah ijen sih. Tapi kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Itu guys, ini sebelah kiriku, pas sebelah kiriku dekat.
Oke, habis ini nanti aku akan trekking ke atas, aku sambil videoin. Jadi saranku sih kalau kalian misalnya kalau izin, aku kan trekkingnya pagi ya. eh cukup cukup bawa baju secukupnya aja ya, maksudnya nggak usah pakai jaket tebal ini, karena menurut aku pakai jaket tebal ini malah aku jadi panas ya. Dan makan yang cukup, karena perjalanannya cukup lama dan pagi ya tadi ya. Oh ya, tiket masuknya tuh 7.500 sama pakai 5.000, itu udah lewat online ya. Oke guys, abis ini aku akan trekking, jadi tonton tuh sampai selesai karena kalau hujan tuh bagus banget.
Halo guys, aku nyampe juga di puncak Kawah Ijen. Di belakangku itu apa? Asap apa ya namanya? Danau. Danau. Ya, Apa ada kepulan asap? itu kan. Jadi, kenapa Pak? Oh, itu kan ada kepulan asap Nah, dari apa sih belerang itu. belerang itu. Hmm. Jadi di sumber dari kepulan asap itu tempatnya terjadinya blue fire. Ya, Ini aku sorry ya, aku turunin masker dikit karena ini cuacanya berkabut. Jadi tiap kali aku napas tuh, ini kacamata jadi berembun jadi agak susah kalau lihat ke kamera. ya. Ini dengan Bapak siapa? Muhammad, dengan Bapak Muhammad. Sebenarnya nemenin aku dari tadi, dari kantin pos terakhir tuh Ya, sampai sini. Baru nanya namanya sekarang. Enggak. Tadi juga sempat ngobrol soal cewek ya, Pak ya. ya. Soal cewek terus Bapak ini juga nawarin troli. Cuman terus aku bilang, Pak, saya mah nggak tegaan orangnya, maksudnya dorong-dorong Bapak dorong-dorong terus turun ke bawah capek. Kan udah sini ikutan sama aku aja buat video. Aku bayarnya sama kok. Jadi kan nggak capek juga. Iya, iya. Daripada dorong-dorong capek kan temennya aku buat video. Jadi perjalanan dari bawah tempat dari parkir mobil yang nggak jauh juga pintu masuk. Oh ini kalau aku ada yang salah ceritain, mungkin karena aku salah inget ya. Ya. Nanti perbaikin ya Pak ya. Oke. Pak Muhammad. Nah, lumayan sangat menguras tenaga banget dan butuh waktunya nggak waktu yang singkat. Kalau bagi mungkin orang biasa ya dengan banyak istirahat. Apalagi kalau misalnya mendakinya berdua, bertiga atau banyak, itu makin lama lagi. Ini aku mendaki sendiri, itu 1,5 jam. Dengan istirahatnya tuh singkat-singkat ya. Istirahatnya singkat-singkat dan seperti yang tadi aku bilang di video di awal tuh, makan dulu lah. Dan ini sebetulnya aku nyesel bawa jaket, bawa banyak bawaan. Jadi aku juga bawa kupluk sebetulnya. Bawa apa lagi ya? Itu di motorku ada masker loh Pak. Kenapa kan dia, Bang? Masker. Jadi masker yang bener-bener masker itu. Oh, masker itu kayak Filter. apa? Ya, filter 3M itu. Jadi bukan kayak gini. Ya, maksudnya karet. Iya karet tuh. Ya, ya. Jadi ada penyaringnya. Ya, itu kalau buat di sini bagus lah. Kalau turun ke kawahnya itu kena asap bagus. Kalau pakai masker itu. Iya. Cuman kalau ngeliat begini situasinya, aduh kayaknya nggak perlu bawa itu juga. Iya. Masker biasa aja. Masker biasa aja. Bagus. Karena perjalanan itu berat. Jadi semakin ringan bawaan kalian lebih baik. Iya. Makanya tadi jaket juga aku lepas. Itu jaket juga lumayan berat. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya kalian mendakinya saat pagi, lebih baik sih ya seminim mungkin lah apa yang kalian bawa. Mungkin cukup bawa air minum gitu ya. Iya. Tapi juga sebetulnya air minum juga nggak perlu ya karena juga ada ada 2 kantin. Ada 2 kantin ya. 2 kantin yang jual minuman, ada makanan ringan. Cukup mengenyangkan juga sih, ada pop mie, juga ada telur juga di bawah tuh aku lihat. Gorengan. Ya. Jadi cukup kalian bawa badan, udah cukup. Nah kalau kalian misalnya capek, nah ini ada yang nyediain jasa. Ya, ada jasa troli kalau di sini. Jadi tetap bagi kalian siapapun, mau orang tua, ada tadi di bawah tuh Iya. Datangnya barengan sama aku orang tua Pak. Oh gitu. Banyak berenam. Maksudnya itu masih mau naik? Mau naik. Oh iya. Iya itu juga bisa tuh, jadi nggak perlu takut juga sih kalau misalnya. Cuma memang aku sebelum kesini tuh lihat dari Google tuh cari data dulu ya, data Kawah Ijen. Nah dibilang ekstrim. Nah tentu yang ekstrim bukan jalanan dari kota Banyuwangi ke titik pintu masuk Kawah Ijen, tapi pendakiannya. ya barangkali kalau mau ke sini maksudnya pingin nggak capek lah. Kan di sini ada jasa troli, tapi kalau PP dari parkiran sampai ke bibir kawah itu 800 kalau PP itu. Karena kenapa? Dia bawa berat. Ya, pertama berat. Perjalanan 3 kilo 400. Terus kedua, kemiringannya tuh lumayan loh. Ya. Bukannya apa sih? Dan dia benar-benar maksudnya nanjak terus benar.
Jadi jarang ada landainya. Iya. Pas begitu ada landainya tuh pas kalian nanti ketemu pagar ya Ya pagar. di samping gunung, Habis pagar baru landai. baru landai itu. Nah itu sepanjang 1 jam lebih Ya. itu aku jalan itu terus naik. Jadi bagi kalian yang misalnya jarang olahraga ataupun jarang mendaki gunung itu pasti nggak berat banget. Iya. Jadi pas awal tuh dari aku loket loket, terus juga ada pos masuk ke dalam. Nah itu udah mulai nanjak tuh terus. Di situ aku lihat pemandangannya tuh ini ya, sampingnya itu jurang ya, lembah. Jadi truknya itu ya di samping jurang ya. Iya. Samping jurang. Terus berapa kali itu aku ambil video, tetap itu nanjak. Itu ini tanahnya itu pasir ya. Ya. Pasir. Tapi pasir ini padat ya, Pak? Ya padat. Kalau ada hujan baru padat. Kalau nggak ada hujan mestinya berdebu. Licin. Tapi maksudnya nggak lembek gitu. Iya, nggak lembek. Iya. Berdebu. Kalau menurut aku aku saranin kalau kalian misalnya mau ke sini, sepatu. Ya. Pakai sepatu yang memadai ya. Ya maksudnya yang di bawah itu apa namanya? Kalau bergigi itu. Ya kayak sepatu gunung ya, gitu. Ya sepatu gunung lah. Soalnya perjalanannya. Soalnya itu kayak ada ininya ya. Ya. Licin. Jadi usahakan sepatu kalian jangan yang solnya itu yang licin. Pakai sepatu gunung. Karena memang treknya itu pasir. Ya. Agak kemiringnya agak tajam. Jadi kalau kalian misalnya salah napak bisa kepleset. Tapi kalau airnya udah nyampe ke bibir kawah, waduh udah capeknya terbayar udah. Lihat pemandangan kawah ini Ijen. Pemandangannya keren kan? Ya. Tuh. Dan ini kerennya aku sampai kaget. Ini bisa dapat sinyal guys. Iya. Jadi di sini aku sebutnya bisa live. Di sini Bapak udah. Ini ngomong-ngomong aku manggil Bapak padahal kita seumuran ya. Ya tapi kan seumur kan beda. Dianya masih bujang kalau saya punya. Dan udah punya anak 2. Jadi kok juga kalau menurut aku sih Bapak koreksi ya kalau misalnya menurut Bapak pendapat Bapak begini gitu. Iya. Beda sama pendapatku. Kayaknya kalau untuk mendaki mendingan pagi aja ya. Iya. Bisa kalau pagi ya kan di sini bukanya jam 3. Asalnya gini ya, jam 3 pagi nih. Iya. Ya. Kalau kalian tujuannya mau lihat Blue Fire, nggak keburu. Kalau secara normalnya ya, kalau menurut aku sih normalnya pendakian 2 jam lah. 2 jam. 2 jam. Udah jam 5. Ya. Aku jam 5 aja di homestay udah terang banget. Udah wah. Jadi jam 5 di sini di Banyuwangi udah kayak jam setengah 7-an lah di Jakarta, udah terang, udah muncul matahari. Emang wah. Nah, tadinya aku sama orang ibu homestay itu udah Mas jam ini di sini udah dibilangin tuh. Iya. Kemarin. Nah, dia jam setengah 5 tuh udah ngetok-ngetok pintu saya. Saya bilang masih gelap. Saya belum keluar tuh. Masih gelap. Iya. Ntar lagi ya, masih beres-beres mandi. Pas saya jam 5 buka pintu, wah. Terang amat. Jadi ini sebetulnya juga aku dari Jakarta tuh udah bawa persiapan. Maksudnya mau trekkingnya tuh malam. Iya. Jadi jam saya nginep tuh tadi rencananya mau nginep di itu bawah tuh. Di bawah di parkiran itu. Iya. Oh, nanti rencana mau nginep di situ dulu. Tadinya tuh. Iya. Saya udah beli lampu ini headlamp loh. Kalau di situ lengkap. Penginapan ada yang 500, ada yang 300, Iya. itu lengkap udah. Iya, udah bawa sedia headlamp. Iya. Saya punya kantong tidur juga malah. Oh, gitu. Iya, udah siap. Iya. Nah, pas dibilangin gitu udah terang Blue Fire-nya. Iya. Loket bukannya jam 3 pagi dengan lama trekking 2 jam. Wah. Udah saya tinggal tuh headlamp di homestay. Di homestay. Iya. Makanya saya bilang, wah. Kalau mungkin di saat ini ya, tapi mungkin kalau misalnya sudah lewat masa pandemi, Iya. udah mulai normal lagi dibuka loketnya jam 1 apa jam 2 ya? Jam 1. Jam 1 pagi. Bisa lihat. Jam 2 jam sampai di sini jam 3. Nah, kalian bisa lihat Blue Fire, turun dulu, terus baru ke titik ranting tuh. Titik ranting ya. Sebelah sana. Lihat sunrise. Sunrise. Nah, itu kebaya semua tuh. Kalian dapat momennya semua. Tapi kalau pembukanya loket jam 1 pagi. Itu guys. Dan kalau menurut aku saranku
harus banget ke sini karena tiket masuknya murah 7.500. Ya. Parkirnya 5.000 itu kalian bayar setelah daftar lewat online. Kalian mau bayar via transfer atau bayar di tempat bisa. Itu guys. Jadi balik lagi ke pendakian sampai kantin kurang lebih 1 jam ya. Kantin terakhir ya. Iya. Kalau Itu 1 dari jam bawah itu. tuh. Oh sebelum kantin tuh ini Pak, aku baru ingat. Itu ada trek jalurnya tuh agak bentuk huruf S tuh. Iya, yang Sebelum ya, kantin. sebelum Kantin terakhir kantin. ya. Ya, belok-belok kan. Itu berbelok-belok tuh. Ya. Kayak bentuk huruf S. Ya. Nah, itu agak hati-hati mendakinya. Karena juga selain bentuk huruf S, itu lumayan terjal juga. Nah, sebenarnya kalau pas kalian lihat tuh di awal aku sempat videoin peta ya mapnya. Ya. Dari Kawaijen. Pos 1, pos 2, pos 3. Itu pas kalian mendaki kalian bingung, ini pos yang mana? Karena nggak ada tulisannya. Iya. Soalnya nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya. Cuma pos. Cuma gitu. pos aja. Pos berhenti. Berhenti. Jadi bingung tuh dari map itu. Nanti kalian lihat aku udah capture itu udah ada mapnya. Nah, baru nanti setelah jalan berkelok-kelok itu 1 jam lah. Itu kalau kalian jarang istirahat ya. Ya. Ketemu kantin, ada bangunan. Itu banyak yang nawarin troli juga. Kalau kalian misalnya masih udah kecapean, Bisa naik. nggak kuat, bisa naik troli. Tapi emang jam 1 pagi ada Pak. Wah, ada sih. Yang itu bawa Iya. gelap-gelapan. Mulai jam 3 udah pembukaan itu. Wah. Ada yang langsung apa namanya? Kalau pesen troli itu langsung booking. Siapkan berapa troli gitu. Ada yang kan orang ditawarin dulu naik troli ke Ijen. Oh, enggak saya gitu. Enggak, berarti Bapak bawa lampu dong. Iya, bawa itu. Center. Iya, center. Kadang tamunya bawa juga gitu. Enggak, soalnya kalau menurut aku trekkingnya kalau malam-malam gitu ngeri juga. Oh ya. tapi kan kalau malam-malam kan nggak kelihatan. Maksudnya kayak ada jurang itu. Tinggal yang kayak tamunya kan tinggal duduk, tidur gitu. Baru bisa-bisa langsung nyampe ke sini. Tuh, makanya bagi kalian misalnya yang nonton ini ya, terus misalnya mau naik ke Kawah Ijen, udah tua gitu ya mau naik ke Kawah Ijen bisa tinggal tidur, tonton nyampe. Iya. Enak di dalam pakai troli. Tapi kalau trolinya itu minimalnya kalau harga itu kalau PP pulang pergi itu 800 itu. 800 kalau PP ya. Orang Karena giga yang berat dari berangkatnya ya. Iya. Jalurnya tuh bukan jalur yang nyaman loh. Iya. Makanya aku bilang ya wajar lah harga segitu karena ngedakinya itu bukan jalur. Iya. Nah, di sini tuh sebetulnya pemandangannya bagus banget, cuman ini lagi berkabut. Iya, kabut. Ada pemandangan apa aja Pak di sana? Gunung apa? Gunung Meranti sama Raung. Meranting Di sebelah sana. Ranting. Iya, Meranti. Iya. Meranti sebelah sama sana. Raung. Raung di Gunung sebelah. Ya, di sebelahnya Raung itu. Situ juga. Iya. Oh, dekat itu ya menara Iya. ya, arah menara. Tapi kalau ndak ada itu kabut, waduh, kelihatan bagus lah. Kelihatan semua. Nah, kalau misalnya mau foto sunrise, wah itu nanti ketutupan lagi, Pak. Iya. Soalnya kabutnya kan naik lagi. Berarti mah kita sabar-sabar ya. Iya. Nah, apa? Itu kan yang tadi barang itu deh. Bukan. Lupa deh. Apanya? Yang tadi barang saya lupa saya. Lupa. Nih, kalau ini naik troli semua ini. Nah, apa? Blue Fire. Oh iya, tadi juga ngobrol sama orang tuh yang kantin pertama. Iya. Yang enggak, yang itu yang tadi ya, penambang. Iya. Jadi emang apa? Oh enggak, yang di kantin bawah Pak, yang di kantin bawah dia cerita emang produksinya tuh udah kecil ya, produksi belerang sumbernya itu. Iya. Jadi ditutup ya. Nah, kalau sebenarnya belerang aslinya kan banyak. Maksudnya bisa kalau sekarang bisa gantian, ambil belerang itu gantian. Maksudnya? Di pas sumbernya belerang itu mengecil sekarang. Jadinya ambil belerang itu harus gantian lah. Gantian orangnya gitu. Iya. Nanti nggak bisa semuanya langsung ambil. Iya, soalnya kan sumbernya sekarang kecil. Terus? Jadinya orang gantian itu sampai mulai malam itu pagi baru dapat. Itu soalnya kan anunya kecil, nggak kayak dulu itu.
Hmm. Jadi apa dia nawarin tuh biasa kalau misalnya mau lihat blue fire-nya nih. Jadi ya dibuka nih khusus. Iya. Cuman kalau misalnya ini dia sementara ini ditutup dulu untuk sumber belerangnya. Iya. Untuk tempat keluarnya blue fire gitu guys. Gitu. Wow. Pada ngeliatin mau nonton video. Sini juga banyak turis asing sih. Aku lihat tadi ada Anak soalnya kan dua. kan Ini juga ada lagi nih. iya, kan ada apa maksudnya? Udah dibuka kan? Kayak di Bali, dari Bali. Tapi berapa? Kayak gitu. Soalnya kalau orang dari luar negeri ke sini harus karantina dulu 8 hari. Iya. Apa ya? Iya. Tapi kan Karantina 8 maksudnya hari. Benda ya paling yang enggak vaksin itu. Hah? Kalau Enggak, vaksin juga tetap karantina kalau dari luar negeri ya. oh gitu. Dari luar Berapa hari? 8 hari. Nah, 8 hari di dalam hotel. Buat di dalam hotel. Kalau satu hari aja berapa tuh? Heeh. Nah, itu Ini udah sinyal itu. Ini pemandangan bagus, di depanku juga lembah. Ini nggak bisa turun ya di depan ya? Oh kalau di sini enggak bisa. Nggak bisa. Paling yang bisa. sini ya Yang belakangnya. bisanya di sana itu bawah. Itu udah ada jalurnya Pak kalau mau ke bawah. Tangganya udah Ada sih. dibentuk. Iya ada. Oh, udah nyaman ya berarti ya. Karena tapi kalau kayak tamu-tamu itu jarang turun lah. Soalnya kan Bau nggak- belerangnya. Iya bau belerang nggak ada blue fire gitu lagi. Mm-mm. Mau apa turun? Cuma ya pemandangan ya lihat Mm. danau juga kayak gitu. Jadi kawasan Kawah Ijen ini aku bilang benar-benar oke. Maksudnya fasilitasnya tuh udah mendukung semua jalurnya, trackingnya, bahkan sinyal itu towernya ada sampai di puncaknya pun ada. Ada. Bisa live di sini. Iya. Sebenarnya aku pengen live deh. Tapi aku malu. Masih nunjukin orang bukannya orang yang ini sih. Nah itu paling mau kesini ngejar sunrise-nya lah. Iya. Itu bener-bener apa sih? Iya dulu ya. Aku bilang ini tempat yang wisata yang fasilitasnya paling oke dibanding yang lain. Kayak Kawah Putih. Itu di kawahnya itu kayaknya sinyal udah susah lah. Kawah Putih itu. Kawah Putih. Maksudnya ada kawahnya juga ya? Ada. Belerang? Nggak ada. Iya ada. Tapi Oh. nggak sumbernya nggak segede ini. Ada, Cuman ada yang kerja kayak gini juga? Nggak. Nggak ada ya. Cuman ya maksudnya sinyal kayak sinyal itu kan tower aja ada jalurnya. Iya. Wah ini oke deh. Sinyal apa semua oke trackingnya. Terus fasilitasnya daftar online apa oke semua sih aku bilang. Mantep. Pemandangannya juga aku bilang nih bagus banget. Bagus ya. Mungkin kalau menurut aku lebih bagus Kawah Ijen daripada Kawah Putih. Wah kalau misalnya kalau nggak ada kabut, waduh, Lebih keren lagi. lebih keren. Ya. Makanya kalau kesini sih aku saranin datang di musim panas ya. Iya. Heeh. Tapi nggak selalu kayak gini kok. Ini kan kayak Kan nggak bisa ditebak. iya. Kemarin-kemarin ya enggak sih. Tadi pagi enggak. Maksudnya cerah. Tapi buat jaga-jaga ya di musim panas lah. Iya, gitu. iya. Tapi kalau bukan berarti di musim hujan enggak. Ini musim hujan ada bagusnya juga. Gitu. Oke, abis ini aku mau ditemenin bapak ini Ke Pak Muhammad ke moto-moto dulu ya, baru Iya. ke ranting. ke ranting. Ini deh. Oke guys, tonton terus sampai habis ya.
Aduh, keren. Aduh, Akhirnya terbayar. iya, keren, mantap. Oh, Jadi aku sama Pak Muhammad udah nyampe di ranting, iya. di titik dimana ikonnya foto yang paling keren di Kawah Ijen. Enggak ada masalah. Enggak kurang tinggi. Biar Hah? itunya, Apanya? maksudnya di bawah itu kelihatan. Tas suaranya nggak kedengeran. Oh, kalau ketinggian ya. Iya, iya. Aduh, ini aku buka. Ini dari tadi kalau misalnya aku pakai masker, kacamataku berair mulu. Jadi uap dari napas. Jadi aku turunin. Jadi cuma perjalanan ini lumayan berat, tapi terbayar karena Iya. pemandangannya bagus banget. Ini Pak Muhammad lagi ngisi perutnya dulu sambil Iya. makan. Karena tadi Ini mau juga handphonenya juga lagi makan nih Pak. Tuh lagi cicak powerbank. aslinya mulai tadi mau makan aslinya, tapi Heeh. anu apa? Kasihan si masnya ini Heeh. biar dapat itu apanya garanting Iya. dapat anu hijau anu pemandangan bagus. Keren banget. Jadi dari tower tuh di titik gak jauh juga dari tadi bikin video bersama Pak Muhammad. 20 menit ada kali ya Pak ya? Ya. 20 menit jalan. Dan sini bagus kenapa? Karena asap belerangnya tuh ke arah sana. Jadi nggak nutupin kawahnya guys. Jadi ke arah yang titik tadi bikin tower ya. Jadi pemandangan sini lebih bagus, lebih jelas. Walaupun nih cuacanya emang sekeliling banyak kabut, tapi di kawahnya enggak. Karena memang uap belerangnya tuh asap belerangnya ke arah sana guys, nggak nutupin kawah. Dan di sini tuh nggak jauh, 5 menitan tuh. Tadi di arah datang itu ada pemukanya datar, itu bisa buat berkemah dulu. Tapi sekarang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan tiba-tiba nanti Ada apa keluar gas. keluarga beracun. Jadi dan itu nggak bisa diperkirakan kapan. Jadi untuk yang ngecamp jangan, karena kalau ngecamp juga nggak ada ngawasin juga, takutnya entar kalau ada terjadi apa-apa gitu. Ya. Keren banget. Dan ini jadi kontenku yang paling keren banget, Kawah Ijen. Nggak percuma kesini, cuman ya sekali lagi kayaknya kalau untuk lihat Blue Fire ya sulit ya untuk sekarang ini sulit. Cuman kalau kalian mau mengejar sunrise, kayaknya kalau ngejar sunrise fotonya nggak di sini kali ya Pak? Iya, di sana. Dari sini Berapa menit lagi Pak? Aduh, kalau dari sini berapa menit ya? Ya, 5 menit lah. wah udah deket dong. Hah? Deket dong, Iya, kan muterin kawah. muter. Itu pas habis ranting itu, yang nggak ada ranting lagi. Iya yang kosong itu tuh. Iya. Tapi itu kan pemukanya itu Pak, apa jalurnya tipis. Enggak. Apa jalurnya Maksudnya lebar. kayak gini juga jalannya ke sana. Masa sih? Iya. Kok dia dari sini kayaknya kecil ya jalannya? Iya kalau dari sini. Oh. Nah, kalau misalnya mau sana masih jalan lagi 5 menit ya, Pak. Ke arah sana tuh. Nanti aku capture, aku kasih lihat. Cuman ya untuk lihat sana aku bilang ya kalian harus mungkin selesai pandemi ya.
selesai pandemi, saat udah loket dibuka lebih awal jam 1 malam baru bisa. Tapi kalau misalnya jam 3 pagi kalau kalian tetap ngotot mau lihat sunrise, ya kalian harus pakai troli ya Pak ya. Iya. Harus pakai troli. Karena ngejar jarak, kalau hitungan jalan ya. Aku aja yang jalan normal, maksudnya jarang istirahat. Terus kecepatannya juga lumayan. Itu juga butuh waktu 1,5 jam. Jadi kalau kalian misalnya tetap pengen ini, kalian harus pakai troli misalnya benar-benar pengen lihat Blue Fire jam 3 pagi soalnya sih loketnya juga. Gitu. Apalagi ya? Aku pikir-pikir dulu apa yang kurang ya, misalnya tiket, trek menuju ke sini. Pokoknya gampang banget sih ke sini apa guys. Kalau kalian berangkat malam, jangan lewat jalur yang aku lewatin, itu jalan jurang Jiro. Kenapa? Karena itu nanti ngelewatin hutan dengan jalannya rusak, berbatu-batu, dan tak ada lampu, tak ada sumber pencahayaan kecuali dari motor. Nah, lewatinlah jalan utama, itu jalan Jaksa Agung Suprapto. Kalian lihat aja di Google Map tuh. Itu jalan utamanya, itu udah bagus, udah aspal mulus. Terus aku rasa cukup ya untuk ini video Kawaijen. Bapak mau nambahin nggak tentang Kawaijen, Pak? Maksudnya Apa yang kurang tadi saya ngomong, ada yang kurang? oh kalau kiran kalau ngomongan sampean maksudnya udah cukup lah. Saya nggak bisa nambahin lagi. Kalau masalah tentang Kawaijen ya kayak masnya yang tadi yang ngomong itu, itulah maksudnya. Cuma ya kayak gitu itu nggak bisa nambahin gini lagi saya. Udah semuanya udah saya ini ya. Oh, iya. Oke, kalau saya cukup, aku tadi juga udah foto-foto banyak, udah cukup puas. Kalau dulu tuh aku moto-moto, parah, foto terus. Sekali jalan-jalan bisa 100 foto. Sekarang mah udah cukup lah, 2 atau 3 atau 5 udah cukup lah. Kecuali ada spot foto yang lainnya lagi gitu guys. Oke, makasih. Sekian, aku rasa cukup. Ya, nantikan kontenku berikutnya. Ini udah jam 11-an ya lah. Itu nyampe bawah bisa jam 8. Makasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Yeah.